Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Feeling good? No. Feeling hungry? Yes. Feeling sleepy? Yes. Feeling tired? Yes. Diborong ya? Okay, before we begin our day today, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish ya. Oke, ini masih ingat kemarin kita bahas, kemarin kita main game ya tentang puzzle ya. Puzzle-nya apa? Noun ya, jadi seputar kata benda. Nah, terus sebelumnya kita sudah bahas verb alias kata kerja ya. Nah, saat ini kita akan lanjutkan materi kita adjektif. Jadi apakah ini masih mirip dengan materi-materi sebelumnya? Yes, terutama pada noun dan verb. Ini masih sangat mirip sekali. Jadi materinya itu akan selalu nyambung ya. Nah, what is adjective? Adjective itu apa? Kata apa? Depannya kata. Kata sifat. For example, cantik. Ya, nah, beautiful, beautiful, sama lagi? Ya. Oke, bisa next. Yang kata sifat itu banyak sekali ya. Jenisnya banyak sekali. Apalagi? Pintar. Oke, bisa. Apalagi? Apalagi? Nah, jadi seperti yang tadi disebutkan kata sifat, apakah harus selalu menunjukkan sifat? Yes, bisa. Baik itu menunjukkan benda mati ataupun benda hidup ataupun noun itu sendiri. Jadi adjektif itu fungsinya adalah untuk mendeskripsikan, memodifikasi, menggambarkan. Nah, yang digambarkan apa? Bisa kualitas atau kuantitas dari noun atau pronoun. Jadi bisa benda mati ya, bisa orang, bisa benda yang bisa dihitung, tidak bisa dihitung, mendeskripsikan tempat, bisa mendeskripsikan hewan dan sebagainya. Jadi bisa apa ya? Dia tidak terbatas bahwa selalu orang, tidak ya, meskipun kata sifat, tetapi bisa juga benda. Nah, di sini kalau kita melihat kualitas dan kuantitas, misalnya kalau kita lihat kualitas, for example, we buy something, for example ya, kita beli sesuatu di online atau offline store, for example. Misal kita beli jaket, misal beli apa? Beli jaket, bahannya apa? Warnanya apa? Harganya murah apa enggak? Mahal enggak? Terus kira-kira panas enggak? Ya, panjang enggak? Pendek apa enggak? Misalnya. Jadi misal kondisinya baru atau second, for example, jadi menunjukkan kualitas. Katakanlah misal orang atau misal hewan. Misal hewannya itu misal warnanya apa? Kecil atau besar? Misal jenisnya apa? Nah, jadi seperti itu. Kalaupun orang pun sama, ketika kita mendeskripsikan orang, katakanlah misal katakanlah ada aktor, misal ganteng enggak? Misalnya orangnya tinggi apa gimana? Misal orangnya gemuk enggak? Misal terus katakanlah karakternya seperti apa? Misal katakanlah di film, misal atau di sinetron. Jadi apapun yang kita deskripsikan, entah itu orang, entah itu benda, atau misal tempat, misal katakanlah tempat Solo itu kayak apa sih? Misal apakah macet, for example, apakah indah, apakah tempatnya sejuk, bisa seperti itu ya. Jadi apapun bisa kita deskripsikan. Ada beberapa jenis kata sifat sebenarnya, banyak sekali, dan biasanya kita bisa tanyakan dengan namanya jenisnya apa, kayak apa sih, kayak gimana sih, bisa. Nah, biasanya kata sifat itu pasti akan selalu menempel pada kata benda. Nah, sifat dulu baru benda. Misal katakanlah gini ya, beautiful flower, misal bunga yang indah. Bunganya kayak apa sih? Oh, bunganya yang indah. Oh, yang mekar. Beautiful woman. Wanita yang mana sih? Itu
selalu dilengkapi dengan benda. Nah, biasanya kata sifat dulu baru benda. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin menjelaskan sesuatu ya, biasanya kan bisa murid yang pandai, benda dulu baru sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, sifat dulu baru benda. Jadi benda itu pasti akan selalu diletakkan di belakang. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya, benda maju dulu, sifat belakangan. Ya. Oke. Jadi menunjukkan ini kayak apa sih bisa? Jenisnya apa? Descriptive adjective itu banyak sekali ya, termasuk bisa katakanlah opinion, menunjukkan pendapat atau observation ya, pengamatan. Subjektif, misal katakanlah baik buruk katakanlah itu kan subjektif. Ketika misal saya memandang itu baik, belum tentu orang juga memandang hal yang sama. Atau sebaliknya, ketika saya bilang itu gak bagus, belum tentu. Nah, katakanlah seperti saya juga menyatakan hal yang sama. Katakanlah beautiful. Misal kita melihat penyanyi, bagi cowok itu cantik banget, bagi cewek gak biasa cantik anak itu subjektif. Sama halnya ketika misal yang perempuan lihat ada penyanyi aktor katakanlah, oh ganteng banget, ya bagi cowok gak ganteng anak itu ya subjektif, opini. Baik buruk, cantik, ketampan katakanlah ya, menarik apa enggak katakanlah, nah itu biasanya memang subjektif, opini. Terus apa lagi ya, mencakup karakter atau personality ya, misal baik, jujur, brave, berani, polite, misal sopan, itu kasar, friendly, ramah. Kalau nggak ramah, unfriendly, misal kalau shy, malu kucing shy kan? Iya. Nah, jadi ya secara karakter, personality, atau bisa juga mencakup penampilan fisik ya, misal katakanlah tinggi, tall. Tinggi, dia lebih ke apa ya, sesuatu yang dia vertikal, tall. Kalau long itu dia juga tinggi panjang, tapi dia lebih ke horizontal ya. Nah, short, pendek, fat, gemuk, whatever ya, kurus bisa, tipis juga bisa, pretty, beautiful sinonim ya. Jadi kata sifat itu jenis apa ya, kosakatanya itu banyak dan banyak sinonim ya. Pretty, beautiful itu sinonim. Terus apalagi yang mencakup juga condition, perasaan. What are you feeling now? Apa yang kalian rasakan sekarang? Misal I'm happy, I'm feeling happy now. Ada yang lagi senang? I'm feeling hungry, lapar? Yes. Are you feeling angry? Ada yang lagi marah? No. Are you feeling jealous? Ada yang lagi cemburuan? No. Yeah. Are you feeling sad? Ada yang lagi sedih? No. Nah, jadi mencakup perasaan gitu ya, perasaan, kondisi, excited itu sama dengan happy. Atau mencakup size atau ukuran, misal big, small, large itu bisa lebar, luas ya. Ini itu kecil tapi kecil lagi dari small ya. Kalau big besar, kalau huge atau giant itu lebih besar lagi, jumlah ya. Oke, round, square, terus apa lagi ya? Shape atau terkait dengan bentuk ya. Misal round itu bulat, bundar ya. Square kotak, rectangular, rectangular, persegi panjang. Kalau segitiga, triangular ya, dan banyak lagi ya. Cube dia berbentuk kayak kubus, dan sebagainya. Warna ini juga termasuk kata sifat karena dia biasanya diletakkan dengan benda. Misal for example, red book. Misal ya, red book. Terus katakanlah red car, terus blue moon, green screen ya, blackboard, whiteboard, pink, pink shoes for example. Jadi biasanya pasti akan selalu diikuti dengan benda setelahnya. Terus kaitan sama usia, age ya, usia yang muda, old itu bisa tua bisa usang. Ketika untuk benda berarti jadi usang, tapi ketika untuk orang berarti tua. New, ancient itu klasik, klasik, antik, klasik, lama ya. Nah, terus terkait dengan taste, rasa, sweet, manis. Kalau sour, asam ya, masam atau asam. Salt itu asin, kalau bitter
pahit. Kalau spicy, baunya fresh itu seger itu loh ya, baunya itu seger maksudnya fresh ya. Terus terkait dengan bunyi juga loud itu kencang. Nah, jadi kalau loudspeaker kencang suara karena gunanya itu mengencangkan, mengeraskan gitu ya. Soft itu lembut, noise itu berisik, quiet itu tenang, clear itu terang bisa, cerah bisa, nyaring juga bisa ya. Terus terkait dengan surface permukaan smooth, soft ya, halus, lembut, kasar, terus apa lagi ya, slippery itu licin ya, dan sebagainya. Terus kaitan juga dengan ini nih, material atau bahan, ini juga termasuk. Ini noun juga bisa, kata sifat juga bisa ya. Misal dari kayu, plastik, kaca, katun, sutra, bersama ya, emas, karet, bersama ya, rabu itu karet, bisa juga penghapus. Kan rabu itu penghapus karet kan. Terus terkait dengan originality atau kewarganegaraan. Kalau negara dia itu masuk di noun, misal Indonesia, Japan, for example ya. Tapi kalau kewarganegaraan itu termasuk kata sifat, misal orang Indonesia adalah Indonesian people, orang Jawa Javanese people. Nah, biasanya belakangnya dikasih apa? Indonesian food, makanan yang berasal dari Indonesia, asal ya benar. Japanese food ya, makanan dari Jepang. Nah, terus apa lagi? Nah ini nih, purpose atau function itu juga termasuk noun juga, kata sifat juga ya. Misal kayak kata yang dibentuk dari dua kata atau lebih yang menghasilkan makna baru atau makna yang sama. Kayak kemarin mesin, swimming pool, terus apa lagi ya? Running shoes, ya sepatu untuk lari, cooking oil, minyak untuk masak, racing car, mobil yang memang untuk balapan dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Oh cuaca, ya weather atau temperatur ya, misal panas, cold dingin, warm itu hangat. Kalau cool itu dingin, tetapi dia lebih ke misal kayak orang, ih sok cool banget sih. Bukan cold ya, kalau orang itu cool, jadi kayak kaku, dingin. Kan itu katanya ya, itu kasarnya cair gitu ya, saking kakunya dingin, orangnya tuh dingin gitu. Sunny, cerah, rain itu agak mendung-mendung gerimis ya, windy berangin, cloud itu berawan. Terus apa lagi ya, yang kaitan sama condition atau state. Clean, sip, jernih, kotor, broken, bisa pecah, bisa full ya, full itu penuh, empty, kosong. Terus kaitan sama shape ya, bisa slim, kayak tadi, tall, besar, short, dan sebagainya. Muskular itu berotot ya, speed atau movement, terkait dengan kecepatan yang bisa fast, slow, quick itu sama fast dia sinarin. Sudden itu tiba-tiba, suddenly maka tiba-tiba. Terus kaitan sama jarak, near dekat, far jauh, close itu dekat, bisa artinya menutup tergantung konteks ya. Misal teman dekat bukan friend tapi close friend. Nah jadi sama-sama dekat tapi konteksnya beda ya, close friend, teman dekat ya, nggak bisa nih. Kalau near itu just dekat tapi lebih ke jarak, tapi kalau close itu lebih ke relationship. Nah beda. Terus kaitan sama harga, nilai, misal cheap, murah, mahal, berharga, priceless. Ketika menemukan kata yang belakangnya less itu biasanya menunjukkan negatif. Priceless nggak berharga, hopeless kayak nggak ada harapan, useless nggak ada gunanya. Useless ya, cashless. Nah, cashless tanpa cash ya, masa cashless itu maksudnya ya, ya silakan dibaca. Ya. Nah, terus kaitan apa lagi ya tentang berat, light itu terang, tipis bisa, terang tipis. Nah,
di titik itu tebel. Terus kaitkan sama apa ya? Terus ini storm ini berbeda dari kata storm ya. Foggy itu berkabut, humid itu lembab, dry kering ya. Nah, terus apa lagi yang termasuk kata sifat perasaan emotion, feeling? Nah, feeling, emotion. Ya, misal kata-kata happy, excited, sad, sad, terus jealous, kind, baik hati, terus apa lagi ya, confident, cheerful itu senang, apa lagi ya, contoh kita aja, loving itu penyayang, hopeful itu memang penuh rasa harap ya, peaceful itu damai, proud itu bangga. Terus yang kaitan negatif itu kayak sesuatu yang misal sedih, marah, angry, afraid, nervous, worry, cemas gitu ya. Nervous, wanted itu kesepian, kecewa, disappointed, stress, ya, hopeless lagi ya. Dan banyak lagi, intinya menunjukkan mood, feeling, emotion. Yang ada orang yang kemudian ada. Biasanya tuh kalau tulisannya saya berubah orangnya kemudian. Dan kadang ada kan orang yang tulisannya itu aja tuh. Mungkin bulanan tahunan tulisannya itu biasanya bisa dicari berarti orangnya itu biasanya bisa kontrol diri. Tapi kadang kalau tulisan ini jelek, kadang bagus, miring, latte itu orangnya kemudian. Iya benar ya. Saya termasuk orang yang kemudian. Swing ya. Saya juga senang tulis di papan karena nanti itu kan hilang ya, capek nulis langsung seperti kayak gini ya. Gitu ya. Nah terus ini sekarang, nah ini ya kira-kira what are you feeling now? Ada yang lagi senang? Oh ada yang lagi sayang-sayangnya? Ada. Oh ada. Tapi kira-kira dia sayang juga enggak? Enggak. Sayang. Iya Mas Bu. Langsung tanya yang perasaan. Kan ada lagi sayangnya ternyata orangnya enggak. Terus ini kira-kira ini overthinking ya, overthinking ya. Terus ini apa aja nih kira-kira ya? Buat terkenal bisa, kaget juga bisa, kayak biasanya. Terus ini Tertawa. malu bisa, shy. Kalau ini panik bisa, shock bisa ya. Gak usah diberakai gitu ya. Tapi diberakai gitu ya. Gak usah. Terus ini kesel. Panik. Ada itu loh ya. Ini pusing, bingung juga bisa. Terus kalau ini Sedih, terharu. Nah, orang sedih nangis bisa, orang ketawa sampai nangis juga ada loh ya. Itu ketawa Bu yang memang nangis. Iya. Oh malah ya, terharu ya, terhina ya. Terus kalau ini Senyum aja deh. oh kesel ya. Terus ini sedih ya. Sedih bisa, sedih sama ketawa bisa nangis soalnya ya. Ada yang habis nangis ketawa. Banyak ya. Habis nangis kejer, habis ketawa ya. Baru ketawa nangis lagi ya. Terus ini salting itu, oh salting ya. Bilang cecak nih. Oh salting. Terus kalau misalnya ada yang ini Putra. oh ada. Ada yang lagi dokter kan? Oh ada. Akur. Cuma buktinya tak ya. Terus ini sad ya. Menyesal bisa sad. Terus ini ada yang lagi marahan. Itu malah bercanda itu. Oh malah bercanda. Yang itu yang saya minta sama itu baru marah. Yang ini
Terus ini ya, oke, setuju. Nih biasanya kalau ada yang ini udah percakapan nggak lanjut ya. Tapi kalau ya nggak sih, tapi biasanya udah gini sama gini, oke, udah lanjut ya, udah lanjut ya. Coba deh. Terus, nah itu tadi kan kualitas, berarti kan menunjukkan kualitas itu banyak sekali ya yang tadi ya, termasuk perasaan. Nah, tapi kalau untuk perasaan itu just untuk person ya, tapi kalau selebihnya tadi bisa untuk semua. Nah, kalau kualitas itu sesuatu yang kaitan sama deskripsi, ya deskripsi. Kalau kuantitas berarti jumlah. Kalau dalam bahasa Inggris jumlah itu termasuk kata sifat. Ini sempat kita bahas saat noun karena masih relate ya. Kita review ulang. Misal bisa kita tanyakan dengan how much atau how many. Ketika bendanya nggak bisa dihitung, how much money do you have, how much pen do you have, how much sugar do you have, for example ya. Nah, jadi sesuatu yang nggak bisa dihitung. Kalau how many bisa dihitung, for example how many books do you have, how many students in this class, ya, how many friends in your group, for example ya, how many members in your group, for example. Jadi kayak gitu ya, bisa dihitung. Kita ke sini. Jumlah. Kalau di dalam bahasa jumlah itu biasanya selalu dikaitkan, dilekati dengan benda. Angka 1 sampai 100 hafal? Hafal. Nah, untuk angka yang biasanya belasan, dia itu pakainya tin, kecuali 11 dan 12. 12 ke atas itu pakainya tin. Kalau untuk puluhan pakainya tin. Nah, 5 itu 5. Kalau 15 15 atau 15. 15. 5 itu 5 ya, 15 15. Kalau 50 50, bukan 50 ya. 5 5 15 15 50 15. Oke. Terus untuk 11 12 itu perkecualian ya. 13 ke atas 13 14, 11 to 11 ya bukan 20. 12 juga bukan 15 tapi 12. 100. Kalau 1000 100.000 1 juta 1 miliar 1.954.300 ya. Ya. Tapi kalau pakai paham ya itu nanti. Kurang dikit pak. Kan apa itu kita ya. Jadi mungkin nanti sampai ini sudah ya nanti sahur ya. Nah jelas angka. Ada yang namanya juga tadi kan dengan number itu angka ya. Misal katakanlah kita mau lengkapi dengan benda. 1 book, 2 books ya, 10 students, 1 teacher ya. Terus 100,000 bisa rupiah. Jadi jelas kita bisa lengkapi dengan benda. Nah 60% dan sebagainya ya. Terus ada yang namanya ordinal numbernya itu angka juga, tapi dia lebih ke urutan. Beda loh ya, misal 1 semester dengan semester 1 itu beda. 1 semester itu memang benar jumlah durasi katakanlah. Oh selama 1 semester. Jadi kalau ditanya semester berapa, bukan 1 semester, semester 1. Berarti urutan. Maka nanti kalau menyebutkan urutan ya misal tingkatan, misal semester 1, 2, 3 atau anak ke 1, 2, 3 pakainya bukan 1, 2, 3 tetapi pakainya first semester. Bukan semester 1 tidak bahasa Indonesia ya. I am the first semester. Aku itu mahasiswa semester tingkat pertama. I am the first child. Aku anak pertama. Jadi seperti itu ya. Urutan pakainya first, second, third, fourth dan sebagainya. Belakangnya biasanya pakai TH. Kalau yang ada 2 di belakang itu pakai MD.
stay. Nah, biasanya itu kan modelnya dia apa ya, atas ya, kalau namanya apa ya, di pangkat atas ya. Tapi kalau nggak di pangkat atas nggak masalah sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya urutan anak berapa, terus antrian berapa, pakainya ini. Tapi kalau secara jumlah pakainya yang angka biasa saja. Uang itu berarti ya jumlah, nggak bisa pakai ini jas untuk uang. Nah, terus kita ke sini. Terus ini itu ya, itu juga termasuk kata sifat kalau dalam bahasa Inggris ya. Kita sudah sempat singgung kan. Kalau misal ini this, ini bendanya satu dekat this. Kalau ini bendanya jamak, dekat pakainya this. Kalau itu bendanya satu aja that. Kalau itu bendanya banyak dus. Ini juga termasuk kata sifat karena ini pasti akan dilengkapi kata benda. This book. Nah, setelah this mesti bukunya tunggal. Kalau this mesti bendanya jamak. These flowers, these students, these teachers. Kalau that mesti bendanya juga tunggal. That car, that student, that book. Tapi kalau those berarti ya dia pasti jamak itu, tapi jamak those houses, ya, those books, ya. Jadi prinsipnya katakanlah ini tunggal-tunggal, ya, this that itu tunggal bendanya. Kalau dia sama terus bendanya mesti jamak. Mas terus paten. Terus kepemilikan pun juga sama, pasti akan selalu diikuti dengan yang namanya benda. Dan ini termasuk kata sifat yo masuk, kata ganti yo masuk. Nah, bisa kayak kepemilikan, I itu jadi mine, you jadi your, his apa ya, he jadi his, she jadi her, it jadi its ya, we jadi our, they jadi their dan sebagainya. Misal my bag, your bag, pasti diikuti benda. His car, her dress, ya, it's our house, my student, my teacher, for example. Nah, itu pasti juga diikuti benda dan sebenarnya nanti diikuti kata kerja. Kita ada sempat sebelumnya. Terus kita ke sini. Nah, bagaimana menulis kata sifat? Ada dua cara menulis kata sifat. Yang pertama, kata sifat selalu diletakkan sebelum noun. Ya, kata benda diletakkan sebelum noun. Bisa, kayak tadi saya bahas, kalau bahasa Indonesia bendanya dulu baru sifat, ya. Benda baru sifat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sifat dulu baru benda. Buku yang bagus, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris nggak bisa. Good book, misal book good, so good book ya dibalik. Cuma ini kan dia masih tanggung nih. Misal red bag, beautiful day, beautiful lady, handsome man. Dia kan kayak masih tanggung. Jadi kalimat itu tanggung karena nggak ada subjek dan predikat. Maka nanti kita tambahkan subjek predikat. Nanti ini bisa jadi objek. Misal I eat red apple. Aku makan apel merah. Maka apel merah di sini bisa jadi objek kan, sesuatu yang dikenali. Jadi kalau dia cuma adjektif plus noun, dia itu mentok cuma jadi objek, jadi subjek predikat ya kurang. Karena otomatis kan belum ada subjek, belum ada verb ya. Jadi tanggung, dia kayak cuma noun aja, kayak objek aja. Misal I teach diligent students ya, saya mengajar mahasiswa-mahasiswa yang rajin. Mahasiswa-mahasiswa yang rajin kan tanggung belum kalimat kan, jadi dia masih kayak objek kan. Saya mengajar mahasiswa-mahasiswa yang rajin. Sama halnya kayak misal I have red bag, beautiful park, fast car, big house, new phone, small dog, colorful dresses.
interesting book, interesting beach, interesting place, friendly cat, unfriendly man, ya. Orang itu nggak ramah. Ya. Kalau nggak ramah itu bintang berapa? Satu. Nol. Ada malah mungkin nggak di bintang ya. Ya, small baby house, colorful ball, ya, beautiful dress, delicious cake. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita flashback di verb ya, di present tense. Ya, pas sebelum kita film. Nah, di sini masih ingat nggak? Kalau misal subjeknya itu I need, kira dengan is. Tapi ketika subjeknya she needed, dia s. Nah, kita kasih bagian. Coba diizin kok nih live chat TikTok. Aman Namanya yang aneh ya. Pagi kan harus pagi tuh ya. Mungkin bisa nongkrong di live gitu ya. Ada pas malam tahu muncul pas saya ngajar pagi malam ada ya. Pas pagi muncul di malam ya ada. Normal ya. Pak Hasbi jualan apa lagi bilang jualan ngajar aku ya. Kita masuk berapa kakak? Tinggal pilih deh ya. Ini tinggal pilih yang mana yang cocok ya. Bapak bermain keras. Insya I perhatian S I maka head ya B A D drive karena D radian S drive my friends karena teman-teman kata gantinya D maka pakainya live. Nah you radian S by the children kenapa pakai C karena the children kata gantinya D dia nggak pakai S. Ana dan Maria kenapa nggak pakai S karena meskipun Ana Maria itu cewek tapi ketika dua orang berarti tetap mereka. John and I, John dan saya, we, maka tetap nggak pakai S ya. Dan sebagainya. Terus misal, we live and then the children play. Kenapa? Bukan tulis karena anak-anak kata gantinya D. Ya. Terus the teacher, misal. Kita ganti aja misal. Di. Ya. Kenapa my friend bahas? Karena my friend bisa she, bisa he, maka dia pakai S. The teacher kenapa pakai uses? Karena dia bisa she, bisa juga he. Nah, the dog kenapa pakainya has? Karena it, ya. It itu yang S. Karena have nggak bisa jadi have. Bahas kemarin kan kecualian jadinya has. Maka the dog has a fluffy tail. The boys, my parents, and the company, perusahaan itu meskipun isinya orang banyak dia tetap hidup ya, perusahaan itu tetap satu ya, maka kata gantinya bisa D. Terus the students watch ya, kata gantinya D bagian S. Itu seperti itu. My father kenapa drives? Karena my father sebagai he itu ya S. Kalau nggak tahu diundang gitu. Undang, maksudnya undang. Ya ini lagi. We have teacher gives ya, bisa she, bisa he. The students carry, kata gantinya D. The boys play dan sebagainya ya. We visit dan sebagainya. Nah, the dogs D, children D juga, my friends juga D. D ada salah. Itu coba mana? Has ya, yang aku B aja ya karena hidupnya B ya. So, dia kalau memang kan dia apa nggak bisa dihitung karena dia cuma data keran, maka dia tetap dianggap tunggal. Taste ya, terasa enak. Dua, feel ya, karena D. Tiga, Sounds
ya. Idenya itu terdengar benar. Apa? Flowers smell ya. Oke, 5 sing itu kelihatan. Terlihat bisa ya. 6 grow. My little brother. Maka kata gantinya kan he ya, maka dia grows ya. Terus 7 looks ya. 8 appears lesson ya, itu dia cenderung tetap tunggal. Nah, mata pelajaran, mata kuliah dia tunggal. Terus 9 the teacher remains ya. Remains itu tetap atau bertahan bisa. Terus becomes ya, cuaca akui mesti tunggal. Terus 1 test ya, oke ya. Terus 2 feel, 3 seems, 4 smells ya. 5 ya. 5 you look, kau kelihatan bahagia. 6 appears ya. Appears itu bisa muncul, bisa nampak ya. 7 feel. 8 see ya. 9 grow ya. Kita tumbuh lebih kuat ya. 10 itu ya. Jadi kata sifat selain harus 10. Terus ini pola kedua, kata sifat datang setelah thinking verb atau setelah to be. Ya, misal katakanlah to be-nya bisa present bisa past. Ketika to be-nya present dia pakainya is and are. Yuk, siapa pronoun atau subjek yang pakai is? Subjek pronoun yang pakai is itu pakai is. Si, satu lagi. Terus M. Kalau A, terus kalau pas das 2 was dan ber ya. Was siapa subjek yang pakai was? Satu lagi ada kalau ber berarti you, di sama dia itu hafal ya, dua kepala wajib. Mesti keluar, pasalnya keluar tuh ya. Nah, terus bagaimana untuk rumusnya? Kalau tadi cuma noun sama verb kan, noun dan verb saja. Kalau ini biasanya sudah agak komplit nih. Subjek plus to be plus kata sifat. Nah, to be di sini mesti mengikuti si subjek. Subjek itu mau pakai apa? Tunggal atau jamak? Subjek tunggal itu is am. Was subjek jamak itu are sama the. I feel happy. I'm hungry. You are beautiful. The bag is red. Tas itu warnanya merah. Kalau tas-tas itu, maka ya tinggal the bags are red. Pakai S. Pakai A. Terus misal ini, kalau tasnya banyak, kan gini. Jadi to be mesti mengikuti si subjek. Subjek itu tidak cuma individuasi, dia bisa luas. Kamu tambahin aja misal katakanlah red bag is new, tas merah itu baru. Ya boleh kok, boleh. Jadi subjek itu ragu I will be there, tapi dia bisa luas lagi. Apalagi it luas-luasnya subjek ya. Oke, misal the sky is blue, the room is quiet, the weather is hot, the class is big, the student is clever, the woman is beautiful, the man is handsome, the singer is famous. Misalnya, jadi ngikutin the flowers are beautiful, the students are quiet misalnya, the students are sleepy misalnya. The food is delicious. The water is cold. Airnya dingin. Okay. Filling the blank by
sudah isi is, am atau are saja ya. Is, are. Sama lagi loh, my friends are, the students we are, the players Is kalau are, is barangnya apa? the players is, the players Is, neighbors ocean boxes oke, sampai bawah sama. yes. Bentar, kita ganti ke kamu untuk are. Ya. Oke, the flowers are, the mountains are, the streets are. Di situ bisa kami bisa macet ya. Intinya tuh penuh gitu ya. Sibukin di dalam tuh kami. The library is, the students are. Salah aku baca tak jawab. Next bahasa yang membuat 100 soal saya jamin nggak dia membuat ya. Dari font, teacher, sabar ya. Oh ini buat nanti sambil absen nanti ya. Apa nih? Nanti ya. Apa nih? Nah sekarang gini, ada namanya word order adjective. Ini just untuk info saja. Kok kenapa dalam bahasa Inggris kata benda itu selalu di belakang karena memang ada silsilah. Memang sudah ada rule-nya, aturan bahwa noun itu selalu di depan. Misal gini, orang Indonesia, atau misal wanita Indonesia, Indonesian woman. Orang Indonesia yang cantik, orang Indonesia yang cantik. Beautiful Indonesian woman atau Indonesian beautiful woman. Terus misal seorang gadis Indonesia cantik, ya, terus muda, atau misal ini sebuah meja kayu kotak kecil, ya, usang yang antik. Nah, itu ya bahasa Inggrisnya ya. Seorang misal penyanyi terkenal Indonesia yang cantik. Ini sih di Inggrisnya sih dhisik. Penyanyi sih, terkenal sih, cantik sih, atau Indonesia sih. Bagaimana kalau kata sifat itu berjejer lebih dari satu? Kalau juga jika pakai n. Misal seorang gadis Indonesia, apa lagi ya? Katakanlah berdasarkan Jawa Indonesia, atau Jawa Indonesia, atau Japanese and Indonesian woman, jadi ketika kata sifatnya jejeran, ya, misal seorang murid yang rajin dan pintar, misalkan bisa clever and diligent student, itu kan pakai n bisa nih kalau kata sifatnya 2. Tapi kalau kata sifatnya 3, 4, bahkan 5 atau lebih, nah itu tuh ada urutannya, jadi rajin dulu. Jadi itu ya ada asalnya. Yang pertama itu urutannya, non itu pasti akan selalu di belakang. Kalau dia urut itu akan seperti ini. Opinion dulu. Opinion itu kayak tadi ya, baik buruk, cantik enggak, ganteng enggak, baik buruk. Nah itu kan opini, ya, observation. Terus size dulu. Tentang size ukuran tadi, age itu usia, ya, muda, tua, kuno. Shape itu bentuk, bisa bentuknya seperti apa. Color, baru asal atau daerah. Bahan, purpose itu yang tadi ya, yang pakai verb tadi ya. Terus baru noun. Nah kalau komplit dia akan seperti ini. A big, small, old, thin, red, Italian, color, sleeping bag. Kalau mengartikan, kalau
sleeping bag itu kayak tas yang bisa dilipat di obat tidur ya. Saya bilang tas tidur ya. Tas tidur katun dari Italia warna merah, tipis, usang kecil yang jelek. Jadi pengartiannya dari kanan ke kiri. Jadi ketika kita menemukan kata seorang gadis Indonesia yang cantik, berarti sing duluan gadis mesti beli diri. Sing duluan berarti apakah cantik sih atau Indonesia sih? Cantik dulu, Indonesia baru now. Maka katakanlah seorang gadis Indonesia yang cantik, maka a beautiful Indonesian woman. Seorang gadis Indonesia cantik, katakanlah apalagi ya, muda, maka ya diurutkan dulu cantik sih, usia dulu, katakanlah origin, asal, baru noun. Jadi ada urutannya sebenarnya, tapi nanti memang dia tetap manis di belakang ya. Nah, apakah unsur ini harus terpenuhi? Nggak harus, yang penting urut. Kalau cuma beautiful, long, white, French, silk wedding dress boleh. Dress pengantin sutra dari Perancis, putih panjang yang indah. Kalau misal ini saya hilangkan cuma beautiful dress kan boleh. Beautiful wedding dress, dress pengantin yang indah boleh. Kalau saya cuma pakai silk dress, ora apa-apa. Kalau silk wedding dress, ora apa-apa. Sing pengantin enggak mesti dibilang. Jadi sing penting dia harus komplit, sing penting urut sing. Sama large, ancient, Greek clay flower vases misalnya, vas bunga semen dari Yunani antik yang besar. Nah, seperti itu. Ya ini untuk info aja. Kalau untuk kata dengan kata sifat yang berjejer, nah jadi artikan dari kanan. Ya, kalau menemukan versi bahasa Indonesia urutkan. Tapi kalau menemukan yang sudah versi bahasa Inggris berarti artikan dari nah budanya dulu. Terus kita ke sini nih. Kalau misal ya, opini tadi observasi sama ya. Kan penamatannya. Kalau ketambahan jumlah atau sebuah suatu atau jumlah huruf yang huruf angka yang tadi 1, 2, 3 sampai 100, maka yang diartikan jumlahnya dulu baru benda. Misal a beautiful old Italian touring car, maka sebuah mobil touring Italia tua yang indah. Kalau ada jumlah, entah sebuah suatu seekor seorang atau jumlah angka, maka itu yang diartikan dulu baru ke benda. Sama halnya kalau ini itu juga sama, mau kita ganti kata-kata this beautiful old Italian touring car. Nah, maka agak berbeda sedikit bendanya dulu, atau misal ini juga bisa ini mobil touring Italia tua yang indah. Tapi berbeda ketika ada kepemilikan kayak mine, your, her, his, its, our, their. Maka yang diartikan bendanya dulu baru kepemilikan, bukan depannya dulu. Misal her short black hair, maka rambutnya hitam yang pendek. Kalau teman terbaikku, best friend. my best friend, ya bukan my friend best ya. My best friend. Jadi asalnya dari situ kan yang diartikan kan temanku dulu ya, my friend dulu baru best, teman terbaikku ya, atau temanku yang terbaik sama. Oke. Sama halnya misal ini some delicious Thai food, beberapa makanan Indonesia yang enak. Kalau beberapa makanan Indonesia yang enak, maka tinggal some delicious Indonesian food atau Indonesian food, delicious Indonesian food. Kan masalah rasa itu kan opini juga. Misal aku bisa beli makanan, ini enak menurutku, enggak enak, kurang asin misalnya, kayak gitu ya. Makanan kayak sesuatu hal yang kaitan sama apa ya,
beautiful, handsome, ya, baik buruk, terus enak apa enggak, bagus apa enggak, itu opini. Nah, itu hanya untuk info aja. Terus kita kesini. Kita kesini. Nah, namanya adalah degree of comparison adjective alias degree of comparison. Comparison perbandingan kata sifat. Tahu apa yang biasanya dibandingkan? Pencapaian orang. Wah, langsung ya, pencapaian orang yang dibandingkan itu mesti sifat. Sifat kan jenisnya banyak ya. Kayak misal gini, karakter. Nah, terus apalagi bentuk, terus harga, ukuran, terus apalagi ya, usia misal, terus apalagi ya tadi ya, pasti yang dibandingkan itu kan. Bisa katakanlah gini, partai A lebih cantik atau lebih bagus dari partai B, buku A lebih mahal dari buku B, tas A lebih murah dari tas B. Kan kalau yang namanya dibandingkan kan mesti kayak gitu kan, antara satu benda atau satu hal dengan hal yang lain. Itu namanya comparison. Kalau misal dalam bahasa Indonesia, kalau dalam entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ada namanya pola positif, komparatif sama superlatif. Positif itu ya udah saja dibandingkan. The book is expensive, the girl is beautiful, the man is handsome, the class is big. Ya udah just itu aja, berarti ya dibandingkan. Ya wes kuwi, aku ora mau liyane. Tetapi kalau kita belajarnya komparatif dan superlatif, kalau misal dalam bahasa Indonesia misal buku tas A lebih mahal dari tas B, dikasih kata lebih menunjukkan komparatif. Terus menunjukkan superlatif, tas A paling mahal di toko ini. Ya wes saya sih dibanding ya, aku bener-bener paling marah. Cuma ditambahin kata lebih dan paling ya, selesai kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk membentuk lebih, wiki ada 3 pola. Untuk membentuk paling juga ada 3 pola. Nah, misal gini ya, kalau komparatif untuk kata sifat bisa di ending di ending er, atau ditambah kata depan more. Mungkin kalian pernah dengar nanti kalau lihat beberapa kali. Kalau superlatif diakhiri dengan st, est, atau diawali dengan kata mos. Mungkin pernah dengar. Nah, berarti kalau ini berarti kan kalau garengan berarti opsi. Iso tiga iki. Nah, terus itu kan gitu. Nah, maka kita akan main ke sini. Sudah tak buatkan perubahannya, ya. Sudah tak buatkan perubahannya, jadi kalian nggak perlu merubah, ya. Tak ambilkan kosakata yang familiar, karena biasanya itu kodenya itu pakai ketukan, namanya suku kata. Kayak misal satu ketukan, satu suku kata dihitung ketika membunyikan vokal a, i, u, e, o. Misal kayak kata big itu satu, big, small, clean. Terus apalagi ya, yang satu kata cheap. Nah, short itu satu kata, long, tall itu satu kata. Kalau 2 kata, misal happy. Terus apalagi ya, narrow. Terus apalagi ya 2 kata itu ya, kata sifat happy, angry, ya, hungry, sleepy. Nah, itu 2 suku kata. 3 suku kata lebih itu kayak kata beautiful, interesting, difficult. Terus apalagi ya, expensive. Nah, itu ya. Kita jelaskan untuk perubahannya ya. Nah, jadi ketika kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan diakhiri tanpa e, maka untuk membentuk komparatif tambah er, superlatif tambah est. Misal murah itu cheap, lebih murah cheaper, paling murah cheapest. Nah, ya nanti bisa dibaca sendiri. Ya, small, smaller, smallest. Tall, taller, tallest, bukan tallest. Balas. Nah, seperti itu ya.
EST. Close, dekat. Lebih dekat, close. Paling dekat, closest. Closest friend, teman yang paling dekat. Ya. Dari situ aja. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Terus ini, beberapa kata yang satu suku kata itu harus di apa ya, di double konsonan belakang. Baru nanti ditambahkan ES sama EST. Misal kayak kata big, besar, lebih besar, bigger, paling besar, biggest ya. Meskipun double G, hurufnya double, tetapi bacanya cukup single ya, orang usah ditase bigger, nggak usah ditekan ya, ya bigger, nggak usah bigger. Cuma yang penekanan iya, tapi bukan berarti penekanan itu harus di double, bigger, bukan bigger. Terus ini ada yang namanya apa ya, nggak beraturan. Kayak misal kata good, bagus, lebih bagus, better, nggak ada gooder. Gooder ada ya, kalau gooder nggak ada. Superlatifnya best, nggak ada goodest, enak goodest. Maka kalau teman terbaikku, my best friend, better itu lebih baik ya, best. Dan banyak many, mas pakainya more sama most dan sebagainya ya. Terus kalau terdiri dari dua suku kata, kayak tadi, kalau endingnya E tambah R, kalau bukan ending E tambah ER. Misal simpler jadi apa? Simple, simpler, simplest. Ya. Untuk kata yang dua suku kata nggak terlalu. Sudah ada daftarnya, jadi nggak perlu pusing-pusing merubah. Ini kalau kata sifatnya terdiri apa ya? Endingnya Y, maka berubah jadi I tambah ER sama EST. Happy, lebih bahagia, happier. Paling bahagia, happiest. Terus kalau ini nih, kita ke sekalian tidak suruh kata ya, habis itu kita akan membuat komparatif superlatif. Terus ini nih, beberapa perkecualian. Ya, untuk kata sifat yang akhiran fullest ing sama ej tambah more dan most ya. More useful, most useful, more boring. Jadi boring bosan, lebih bosan nggak ada boring terus. More boring, most boring. More charming, charming itu bisa menawan, menyenangkan, memikat, menarik ya. Terus beberapa kata ini ya. Nah, dua kata dia pakai ini untuk kata ini saja. Famous nggak ada famouser, tapi more famous, most famous. Active, more active, most active, nggak ada activer. Terus untuk tiga suku kata atau lebih, nah maka dia pasti pakainya more. Handsome dia termasuk more. Yang pengecualian. Misal more delicious, most delicious, more beautiful, most beautiful, more expensive, most expensive, dan sebagainya. Kita akan coba. Oh ini sekalian ini nggak usah lupa. Terus membuat rumusnya apa? Nah, untuk membuat komparatif maka subjek ini benar diikuti tupi akan selalu mengikuti subjek ya. Terus diikuti kata sifat yang komparatif ditambah then baru kata setelahnya. Misal Jack is taller than John, misalnya katakan ya. Jack itu lebih tinggi daripada John. A sport car is faster than motorbike. Mobil sport lebih cepat dari motor biasa. Lisa is cleverer than Lee. Lisa lebih pandai daripada Lee. Jadi seperti itu, subjek, predikat, diikuti kata sifat yang sudah komparatif, diikuti benda setelahnya. Kita coba. Nah, terus kalau superlatif
than, more kata sifat than. Tapi kalau untuk superlatif dia pakainya the sebelum superlatif. Subjek diikuti to be plus the diikuti superlatif. Seperti itu. Misal Mount Everest is the highest mountain in the world. Gunung Everest gunung yang paling tinggi di dunia. Peter is the tallest boy in his class. Peter adalah laki-laki yang paling tinggi di kelas. Diana is the most beautiful in his class. Diana orang yang paling cantik di lebih besar bigger then ya baby gitu aja ya terus lebih bersih. Oke. Lebih menarik. Terus kita coba kalau misal pakai superlatif. Most expensive is tambah the. Most expensive is terus satu lagi ya. Lagi ya. The besar lebih ya seperti itu. Terus ini soal nilai. Oke, dua. Coldest ya, tiga malaikat. Empat. Taller sama tallest bukan tallest ya, bukan talent ya. Pretty sama beautiful. Easier ya. 7 8 smart. 9 10 Oke. Satu kali lagi. 1 2 3 narrowest kali speed 5 most delicious 7 larger 8 most beautiful 9 most carefully ya, kuncinya dan ini mesti
Jawabnya ini loh tadi pengantarnya ya Pak. Nanti soal ini saya pastikan juga. Tinggal pilih ya, komparatif atau superlatif. Nah ini pun juga sama, tinggal ikutin ketika depannya dan mesti komparatif. Selebihnya pasti superlatif, ternyata nggak selalu harus dibaca loh. Oh iya, oh ini absen. Udah ya, saya masih kayak sebelum tidur ya. Ya. Ini tak lihat di grup ya. Terus, seperti absen ini, loh absen ini. Oh iya. Ya sambil kalian langsung begini. Nah, tekniknya kayaknya gini terus dari pagi. Yang tadi itu ini, oh ini barcode ya. Nanti jawaban ditulis di absen. Ditulis diklik aja ya, diklik ya. Kalian bisa isi dulu nanti sambil dikerjakan. Misal pas nanti kemarin ini langsung klik ini sambil absen. Ini nggak asal di grup ya, ini nggak asal di grup nanti yang bilang nggak masuk ya. Jadi kalian bisa simpan dulu, nanti ikat terus kerjain yang baru. Yang ini ya, ini adjective ya. Find as many adjectives possible in this passage. Nah, ya, silakan temukan kata sifat dalam passage sekitar Di semua kita bentuk ini loh ada your answer. Nah, ini jawabanmu. Ini kan soalnya jawabanmu buat tulis di your answer kan. Oh ya, ini saat itu di grup. Nah, ya. Oh ya, oh. Nanti jawabannya tulis dengan koma kan sesuai instruksi ya, tulis dengan koma ya. Enggak usah di-enter, nanti kata buka ya. Bebas kalau ketemunya, pokoknya nanti malam dikumpulin ya sebelum jam 12. Berarti dikirim nanti nggak apa-apa ya. Kalau pas pagi tak tunggu nih, mereka tinggal cuma nanti ini masih ada jam. Jadi yang penting linknya jangan di-share ya. Yang tahu mesti kamu simpan dulu kan buat konten ya. Nanti sambil kerjain sambil input terus klik submit. Itu ya, I think that's all.